Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 14. Sudah? Yohanes 1 ayat 14. Ya, sama-sama kita baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Amin. Nah, dan dikatakan dan diam di antara kita. Oke. And dia diam di antara kita. Bapak Ibu sekalian. Saudara, dia tidak hanya diam di antara kita, tetapi dia juga diam di dalam diri kita. Amin. Ya. Nah, kalau kita membaca dalam Kolose 1 ayat 27, Christ in you, Kristus di dalam kamu. Kalau kita baca dalam terjemahan TB-nya dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tetapi sebetulnya Kristus itu tidak lagi ada di tengah-tengah kamu, hanya terjemahan saja yang belum tepat, agak kurang tepat. Yang sebenarnya adalah Christ in you, Kristus ada di dalam kamu. Nah, inilah sebetulnya basic atau akar dasar dari seluruh teologi. Jikalau orang hidup dalam suatu pemahaman sepenuhnya akan keberadaan Kristus di dalam dirinya, maka akan banyak permasalahan kehidupan seseorang itu terselesaikan. Kalau orang itu menyadari akan Christ in you, Kristus di dalam kamu. Betul? Manusia ini terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Betul gak Bapak Ibu? 2 Tesalonika 5. Coba kita lihat roh, jiwa, dan tubuh. Oke. Ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, belum muncul. 1 Tesalonika, bukan 2, maaf. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Kita ulang. Ya, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, sebetulnya di ayat ini apa yang menjadi poin penting yang saya mau ajar? Banyak poin penting di dalam setiap ayat Alkitab firman Tuhan. Ya, banyak poin-poin yang penting. Kalau dalam terjemahan MB itu dikatakan bukan semoga tapi biarlah Allah damai sejahtera. Kalau terjemahan VMD itu versi mudah dibaca itu katanya kiranya Allah sendiri yaitu Allah damai sejahtera. Jadi biarlah Allah damai sejahtera. Nah, yang menjadi poin penting yang saya menjadi titik pengertian kita pada hari ini adalah tentang roh, jiwa, tubuh. Ayat ini salah satu ayat yang menjelaskan keberadaan Tritunggal dalam diri manusia. Spirit, soul, and body. Ya, menggambaran daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh, jiwa, dan tubuh. Oke. Tubuh dan jiwa adalah bagian dalam diri manusia yang bisa dirasakan langsung oleh manusia. Tetapi bagian roh itu agak susah untuk dipahami, agak susah untuk dirasakan. Kita sering mendengar bahwa saya merasakan Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Saya dengar Tuhan ngomong. Betul? Tapi kalimat-kalimat itu saya boleh tanya orang-orang di sini, tidak semua kita bisa bahkan pernah mengalami. Ya.
Atau mungkin kita bertanya, bagaimana sih dengar suara Tuhan? Suara Tuhan itu seperti apa? Oh, saya merasakan Tuhan. Bagaimana rasanya Tuhan? Oh, saya mendengar suara Roh Kudus. Ya, saya mendengar suara Tuhan, saya merasakan Tuhan, saya mengalami Tuhan. Bagaimana rasanya mengalami Tuhan? Bagaimana rasanya mendengar suara Tuhan? Bagaimana rasanya merasakan Roh Kudus? Ya kan? Betul atau tidak? Nah, artinya ranah bagian roh ini tidak semua orang mengalaminya. Tidak semua orang Kristen bisa merasakannya. Tetapi ketika bagian tubuh dan jiwa, semua orang pasti merasakan. Pernah? Saudara pernah rasa respon tubuhmu? Kalau dicubit, pernah dicubit? Gita pernah dicubit? Agus pernah dicubit? Angel pernah dicubit? Pernah. Siapa yang cubit? Oh. Ya. Ken pernah dicubit? Oh, pernah. Siapa yang cubit? Ya, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah tahu bagaimana rasanya dicubit. Ya, saudara bisa merasakan yang namanya dicubit. Dan efeknya itu, dan untuk bisa mendapatkan rasa untuk dicubit itu segera. Betul nggak segera? Ya sekarang, segera sekarang, sini, maju ke depan saya akan cubit. Segera kan, langsung kerasa kan? Betul atau tidak? Nah, artinya body, tubuh adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang bisa kita rasakan langsung segera dampak efeknya terhadap tubuh kita. Soul, jiwa. Sama. Saya mau tanya, apa bagian daripada jiwa itu? Jiwa itu artinya apa? Perasaan. Saudara setuju nggak kalau saya katakan senang itu adalah perasaan? Ya. Kira-kira hari ini, ya, kecuali saudara kalau nggak normal aja ya. Kalau saudara sakit jiwa, saya kasih saudara uang, nggak usah banyak-banyak, 100.000 aja. Agus senang nggak? Senang, iya kan? Kita senang? Senang. Oke. Yang anak-anak ya, yang orang tua 100.000 ya mungkin bisa aja. Senangnya agak kurang terlalu inilah. Kasih 1 juta mungkin. Iya, ya senang. Tapi nggak salah juga, banyak juga orang tua senang 100.000. Saya aja dapat 100.000 senang. Makasih. Ya kan? Oke, Bapak Ibu. Artinya bahwa perasaan senang itu pun sesuatu yang ada dalam jiwa itu pun bisa kita rasakan sesuatu yang instan kan? Segera. Dan rasanya sudah pernah saudara rasakan, betul? Amin. Saudara bisa rasakan perasaan senang itu dalam jiwamu. Rasa dampak terhadap tubuhmu juga kau bisa rasakan. Rasa sakit, rasa lelah, ngantuk, itu bagian semuanya tubuhmu. Ngantuk itu adalah respon daripada tubuh. Lelah itu respon daripada tubuh. Sakit-sakit itu respon daripada tubuh. Tapi rasa senang, rasa bahagia, sakit hati, dikata-katain, dimaki-maki, ya kan? Ya. Disapa, ya kan? Hai. Disapa, ya itulah ya Bapak Ibu mengerti maksud saya. Disapa dalam bahasa Dayak ya. Itu akan membuat kita sakit hati. Benar? Diejek-ejek, diolok-olok. Saudara akan tersinggung, rasa sakit dalam hati saudara. Tetapi ketika saya berbicara tentang roh, suatu keberadaan di dalam diri manusia yang tidak semua manusia bisa merasakannya. Setuju? Amin. Saudara pernah dengar suara Tuhan? Pernah. Iya kan? Ada yang belum pernah dengar suara Tuhan? Agus, sudah pernah? Enggak pernah, Agus. Pernah merasakan Tuhan? Agus? Enggak pernah juga. Iya kan? Artinya di usia Agus ini, ya, dia belum pernah dengar suara Tuhan. Dia belum pernah merasakan Tuhan. Mungkin pernah aja sih dia merasakan Tuhan, tapi dia tidak tahu judulnya itu adalah merasakan Tuhan. Ya. Men, Agus belum pernah mengalami Tuhan mungkin. Belum pernah juga jawabnya. Artinya di dalam usia ini adalah usia yang dimana roh, jiwa, tubuh dan jiwa dia sudah rasakan dalam usia ini. Tetapi ketika saya berbicara tentang roh, apakah engkau pernah merasakan Roh Kudus?
Dia katakan, aku tidak pernah merasakan Roh Kudus. Apakah kau pernah mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus? Aku tidak pernah mendengarkan suara Roh Kudus, suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya mau ajak saudara untuk mengerti. Makanya saya katakan, Christ in you, Kristus ada di dalam kamu, itu adalah suatu dasar dari sebuah teologi di dalam kekristenan yang menjadi dasar penting yang dimiliki oleh seseorang. Karena jikalau keberadaan Tuhan yang ada dalam dirimu bisa engkau rasakan, bisa engkau sadari, bisa engkau dengarkan, itu akan menyelesaikan banyak masalah dari seluruh hidup saudara. Amin. Dan ini semuanya PR kita. Firman Tuhan mengatakan kita berjalan di dalam roh, ya. Bukan karena gagahku, bukan karena kuatku, tetapi only by your spirit, ya. Hanya karena rohmu saja Tuhan. Bukan karena kuat gagahku, ya. Walk by faith, firman Tuhan mengatakan, berjalan dalam roh. Amin. Bukan berjalan dalam daging. Melangkah dalam roh, berjalan dalam roh. Nah, seringkali kita bertanya, bagaimana Pak Pendeta maksudnya berjalan dalam roh? Bagaimana melangkah dalam roh? Ya, roh itu, makanya saya ajak saudara tadi mengerti di ayat pertama. Pada mulanya Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu telah menjadi manusia. Betul Bapak Ibu? Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dia tidak hanya diam di antara kita. Saya ajak saudara untuk melihat bahwa Kolose 1:27 bahwa dia tuh diam di dalam dirimu. Nah, kenapa kita tidak menyadari akan keberadaan Tuhan? Kenapa kita tidak menyadari akan adanya Tuhan? Karena kita tidak hidup di dalam suatu kesadaran atau tidak digiring dalam sebuah kesadaran menyadari akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita disuruh untuk menyadari akan hal-hal yang natural, ya, hal-hal yang alami. Kita diajar untuk bagaimana bisa merasakan sakit, merasakan panas, tetapi untuk bisa hidup mendengar, merasakan akan keberadaan Tuhan itu sangat minim sekali kita diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pertanyaan, bagaimana caranya saya bisa merasakan Tuhan? Bagaimana caranya saya bisa mendengarkan Tuhan? Tidak ada lain, tidak ada bukan. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka rasakanlah alami Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana caranya? Tuhan tinggal di dalam dirimu. Tuhan itu ada dalam dirimu. Tetapi Tuhan itu, Bapak Ibu saudara sekalian, adalah sesuatu yang ada di dalam diri saudara yang bisa berbicara kepada saudara. Tergantung apa? Tergantung engkau memberikan respon kepadanya. Ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Ya. Jiwa ini semacam seperti katup. Buka tutup. Dan itu akan bereaksi terhadap setiap apa yang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Nah, jikalau roh kita kuat, kita memiliki segala sesuatu upaya kita lakukan di dalam roh, kita kerjakan dalam roh, kita membaca firman, kita mencari Tuhan, kita banyak menyembah Tuhan, maka roh kita akan menjadi roh yang, maka firman Tuhan mengatakan hidup kita ini bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kehidupan kita tidak hanya berbicara tentang kita makan daging, makan nasi, betul, tetapi juga berbicara tentang ada roh yang menghidupkan, yaitu firman Allah. Nah, ketika kita mengisi firman Allah, maka reaksi respon daripada jiwa kita ini akan bereaksi dengan seperti firman. Tetapi kalau roh kita tidak berfungsi dengan seharusnya dia berfungsi, tetapi justru tubuh kita yang berfungsi, maka dia akan juga mempengaruhi jiwa kita. Jadi jiwa kita ini adalah ekspresi dari kedua hal ini, tubuh dan roh kita. Saudara mengerti maksud saya? Sikap tindakan kita itu kan adalah ekspresi daripada jiwa kita. Saudara marah itu jiwa, betul? Saudara kecewa itu jiwa, betul? Ada orang mengalami suatu tindakan yang sama, dua orang mengalami suatu tindakan yang sama, tapi reaksinya berbeda, responnya berbeda. Yang satunya marah, yang satunya mengatakan ampun aku, mbale kule. Tapi yang satunya sabari,
Jelas kan? Ini suatu peristiwa yang sama-sama terjadi dalam diri manusia, tetapi memiliki respon yang berbeda. Karena apa? Karena kepada siapa dia kasih makan, ya? Maksud saya, apa yang dikasih makan, yang lebih banyak dikasih makan, itu yang akan bereaksi terhadap jiwamu. Saudara mengerti maksud saya? Nah, kalau kita saudara kasih makan rohmu, maka dia akan bereaksi terus menerus. Ya, bereaksi dengan segala kebaikan. Misalnya kita menjadi malas-malas, itu adalah itu respon daripada jiwamu, perasaan malas. Ketika kita menemukan rema, firman Tuhan mengatakan, hai si pemalas, pergilah pada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Wah, ini firman Tuhan mengatakan saya disuruh belajar dari semut supaya saya jadi bijaksana. Akhirnya saya berhenti malas, bereaksi. Oh, saya nggak lagi jadi malas. Masa saya manusia disuruh belajar dari semut? Seharusnya semut belajar dari saya. Nah, itu kan. Mungkin seperti itu maksudnya. Ya kan? Akhirnya kita berubah. Kenapa? Karena ada firman yang begitu banyak dalam diri kita yang membuat kita meresponi sesuatu, tidak lagi mengikuti apa yang kita rasakan yang dipengaruhi oleh tubuh kita. Ya, kalau tubuh kita tuh kita isi dengan hal-hal duniawi. Ya, saya tidak menentang saudara untuk mendengar lagu dunia. Saya tidak menentang saudara untuk nonton hal-hal yang duniawi. Tapi pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh, bukan bisa atau tidak bisa, tapi apakah itu berguna bagi hidupmu? Apakah itu akan membuat jiwamu, apakah itu akan membuat soulmu, jiwamu akan meresponi sesuatu apa yang terjadi itu dengan baik atau dengan benar? Atau justru lihat seperti itu. Misalnya saya cerita tentang, kadang saya nonton drama Cina. Saya nonton drama Cina misalnya. Sometimes kadang-kadang saya nonton, kadang-kadang juga tidak. Saudara ikut-ikutan, Pak Gembala nonton drama Cina. Tetapi perhatikan, apa dampak drama Cina itu buat hidupmu? Ya kan? Karena belum tentu kita menonton satu drama yang sama atau drama Korea, belum tentu respon kita itu sama. Bisa saja kamu membangkitkan suatu emosi dalam dirimu, marah dalam dirimu, mengajar dalam dirimu, oh kita harus merendahkan orang, atau kita harus begini-begini, atau mengatakan, oh satu sisi ini, oh maksudnya hal-hal poin pentingnya dari drama Cina ini adalah begini. Belajar memaknai sesuatu dari peristiwa-peristiwa itu. Ya kan? Sudah paham maksud saya ya? Amin. Jadi apa yang saya tidak sedang mengatakan boleh atau tidak boleh, atau bisa atau tidak bisa. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan itu ranahnya adalah ranah hukum Taurat. Tapi jawabannya adalah apakah itu berguna bagi hidupmu? Apakah itu membangun jiwamu? Ataukah itu membangun kerohanianmu? Nah, sudah dikatakan, semoga Allah damai sejahtera itu sendiri menjadikan saudara benar-benar bersih dalam terjemahan EPYH ya, serta berserah kepadanya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara tetap kuat dan tidak bercela sampai akhir hari Tuhan kita Yesus Kristus datang lagi. Jadi salah satu tadi saya katakan bagaimana supaya rohmu menjadi kuat. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Sebetulnya khotbah tentang mengajarkan betapa pentingnya firman ini mungkin saya hitung mungkin sudah ribuan kali saya khotbahkan atau saya dengarkan digabung-gabung. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang bagaimana keputusan kita? Apakah engkau betul-betul memberi makan untuk jiwamu, ya, untuk memberi makan rohmu, atau memberi makan tubuhmu? Yang mana yang akan kuat, yang berdampak kepada jiwamu? Itu dia. Katakan amin. Ya, yang mana yang akan lebih kuat? Yang mana yang akan lebih berbicara kuat dalam kehidupanmu? Nah, jadi basic lah kalau kita bisa menyadari ini, kalau kita memiliki roh yang kuat, memiliki hati yang kuat, ya, memiliki jiwa yang kuat, maka akan banyak masalah problem kehidupan terselesaikan. Kalau kau menyadari akan keberadaan Tuhan dalam dirimu, coba saudara bayangkan jika Tuhan berbicara kepada kamu untuk masalah yang kau hadapi, apakah masalah itu selesai atau tidak? Selesai. Kamu sedang bergumul, kamu sedang menghadapi sesuatu, dan ketika Tuhan berbicara kepada kamu, apa yang Tuhan katakan kepada hidupmu, dan kau melangkah melakukan apa seperti yang bagi Tuhan katakan, apakah selesai atau tidak masalahnya? Selesai. Makanya saya katakan, menyelesaikan seluruh banyak problem pergumulan dalam kehidupanmu.
menyelesaikan kebingungan-kebingungan, menyelesaikan keputusan-keputusan yang membagongkan dalam kehidupan. Halo? Maksud saya membingungkan, membagongkan itu membingungkan, ya. Kenapa? Karena Tuhan yang berbicara. Tuhan yang kasih kamu petunjuk. Saya tuh percaya bahwa Tuhan tuh bisa bicara tiap hari loh. Bukan hanya sesekali. Cuma pertanyaannya kita mau dengar dia. Pertanyaannya apa kita mau memberi telinga kita untuk mendengar dia, atau kita mau bertanya kepada dia, atau cuma hanya sekedar sesuai dengan kebutuhan kita saja. Amin. Ya memang ini suatu hal yang memang perlu banyak belajar. Saya hanya kasih bagian, mungkin hanya secuil saja apa yang menjadi bagian daripada firman ini. Ya. Jadi saya mau ajak saudara untuk memahami bahwa betapa pentingnya firman Tuhan. Betapa pentingnya firman itu untuk kehidupanmu. Nah, saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau mengajak saudara untuk membawa kita melihat bagaimana kerja Roh Kudus. Ada dua jenis orang di dunia ini yang menaruh imannya pada Yesus Kristus dan yang tidak menaruh imannya pada Yesus Kristus. Saya mau mengajak saudara untuk melihat bagaimana kerja Roh Kudus dalam kehidupanmu. Tadi kan saya ajak saudara untuk bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya, bagaimana cara Tuhan bekerja. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja. Beberapa waktu yang lalu, mungkin seperti yang tadi saya katakan di terakhir yang lalu, di Morning Grace yang terakhir, saya bagian tentang filter, salib sebagai filter. Ya, nah, saya rasa banyak sekali saya bagikan waktu itu ya. Ya, before cross, after cross, sebelum salib, sesudah salib. Nah, saat kita membaca Alkitab, kita harus bertanya Bapak Ibu, apakah ayat yang sedang kita baca menceritakan perjanjian lama yang menghukum para pendosa, atau menceritakan perjanjian baru, ya, kasih karunia yang membuat orang pendosa jadi orang benar. Nah, itu salah satu hal yang saya bagikan beberapa waktu yang lalu. Jadi, jika kita adalah orang percaya, kita tak perlu takut terhadap hukum Taurat. Betul? Sebaliknya, bersukacitalah karena engkau adalah kebenaran Bapa dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Katakan amin. Nah, kita lihat bahwa ada dua jenis orang, tadi sudah katakan, yang menaruh imannya pada Yesus Kristus atau yang tidak menaruh imannya pada Yesus Kristus. Karena itulah Bapak Ibu, Roh Kudus membawa dua jenis penginsapan ke dalam diri manusia. Bagaimana cara dia bekerja. Bagaimana keberadaannya dalam dirimu tadi, yang membuat engkau menyadari, mengerti bahwa Tuhan ada di dalam dirimu. Christ in you, sadar akan Tuhan. Yang pertama, coba kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 8. Kita buka ayatnya dalam Yohanes pasal 16. Yohanes 16 ayat 8 sampai 10. Dan kalau ia datang, ia akan siapa ia itu? Roh Kudus. Sudah? Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saya mau jelaskan ayat ini pada saudara. Ya. Roh Kudus mengisapkan dunia akan dosa apa? Akan dosa ketidakpercayaan. Oke? Dia sudah dikatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Jadi jangan saudara berpikir bahwa ketika dia mengisapkan akan dosa, ya, saudara semua dosa, berzina, mencuri, pikiran kotor, cabul, berbohong, gosipin orang, apa dosa, sebut itu semua dosa. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, saya dulu pikir gitu. Waktu saya keterbatasan saya memahami firman Tuhan, saya pikir begitu. Saya pikir akan semua dosa. Ternyata dia sebenarnya dijelaskan yang sebenarnya akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Betul? Jadi dosa apa yang maksudkan Roh Kudus firman Tuhan hari ini? Dosa tidak percaya. Ternyata tidak percaya itu adalah bagian daripada dosa. Oke? Hari ini saudara percaya kalau mati saudara masuk surga?
Percaya? Amin. Jadi saudara juga harus percaya kalau kau sakit pasti sembuh. Amin. Kalau kau nggak percaya, itu berdosa. Saya hanya bercanda. Ya, tapi terserah saudara memahaminya. Amin. Karena dia yang menyelamatkan, mengampuni dosamu dan menyembuhkan penyakitmu. Satu paket, saya bilang. Kalau kau percaya engkau mati masuk surga, dosamu diampuni, kau juga percaya kalau kau sakit pasti sembuh. Ya. Tidak ditentukan jenis penyakitnya. Semuanya sembuh. Oke? Jadi Bapak Ibu, banyak ayat di Perjanjian Baru yang ditulis untuk orang tidak percaya. Paulus, Yohanes, Petrus, Yudas dan Yakobus dalam ayat-ayat kitab-kitab yang Perjanjian Baru menyampaikan pesan kepada orang yang tidak percaya, yang tidak menyadari akan kebutuhan mereka terhadap juru selamat. Misalnya 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Itu saudara pikir untuk orang Kristen? Itu untuk orang-orang yang tidak percaya. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya. Saya sudah bahas panjang lebar di ayat ini tentang jika kau mengaku dosamu maka Dia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosamu dan mencegah dari segala kejahatan. Itu bukan untuk orang benar. Itu bukan untuk orang percaya. Ayat ini berbicara kepada orang yang tidak percaya. Amin. Ya. Jadi para rasul juga mengingatkan gereja mengenai orang yang tidak percaya yang menyamar sebagai nabi, sebagai pengajar. Hal itu bisa kita temukan dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Kita tidak punya banyak waktu untuk bisa membacanya. Ya. Jadi para rasul juga mengingatkan gereja-gereja mengenai orang-orang yang menyamar. Ya. Orang yang tidak percaya menyamar sebagai nabi dan pengajar. Itu ada dalam 2 Petrus pasal yang kedua. Kata-kata peringatan keras ditunjukkan kepada orang yang tidak percaya bukan untuk diterapkan pada orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Kristus. Oke, jadi Roh Kudus itu menginsapkan dosa ketidakpercayaan. Dan setiap kata-kata yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, Yakobus, Petrus yang diucapkannya kepada orang yang tidak percaya dalam Alkitab ini, Bapak Ibu, ingat baik-baik, itu bukanlah untuk diterapkan di dalam hidupmu. Catat ini. Nah sekarang pertanyaannya, ayat yang mana, kitab yang mana, cerita yang mana yang itu berbicara kepada orang yang tidak percaya atau untuk orang yang percaya? Ini menjadi PR. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah kalau alahnya seperti kayak tadi itu, saya dulu pikir bahwa wah ini 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 ini adalah untuk orang yang percaya. Bukan. Para teolog menemukan bahwa itu dia bicara kepada orang-orang yang tidak percaya yang pura-pura menyamar menjadi orang yang percaya. Ya, di 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Coba kalau kita lihat perikop 2 Petrus 2 ayat yang kedua itu apa dikatakan? Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Nah, ketika dia bicara seperti ini, itu bukan untukmu. Ya. Coba yang mana? Saudara baca aja di situ, bla 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 bla. Seperti akhirnya ayat itu kayaknya menakutkan saudara. Seperti ini bahaya sekali nih, ya kan? Kayak semacam wah ini ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan berbahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahannya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Memang ada seperti itu ayatnya, kan? Lalu kita merasa waduh ini bahaya nih ayat ini. Kayaknya buat saya nih. Nah, iya kan? Sudah paham maksud saya ya? Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Roh Kudus mengingatkan orang yang percaya. Kembali lagi ke ayat yang tadi. Di ayat yang 10, Bro. 1 Yohanes tadi, Yohanes pasal yang ke-16 tadi. Ya, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi Roh Kudus mengingatkan orang percaya akan kebenaran mereka. Oke. Nah, kita tidak butuh diingatkan mengenai kekurangan kita. Kita tidak butuh untuk diingatkan mengenai kesalahan kita. Perlu diingatkan? Kalau kita bersalah, perlu diingatkan kita bersalah?
Tidak perlu diingatkan, kita sudah tahu kita orang yang bersalah. Kalau kita orang yang berdosa, apa kita perlu diingatkan bahwa kita ini adalah orang berdosa? Tidak perlu kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kenapa? Kita sudah tahu dari sejak kita lahir, nangis, kita sudah tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Tapi kalau perlu selalu diingatkan? Tidak perlu. Justru sebaliknya, yang diingatkan itu adalah perbuatan Yesus untuk hidupmu yang sudah membenarkan engkau. Itu yang seorang Kristen tidak tahu, tidak sadar, tidak hidup di dalamnya, bahwa mereka adalah sebagai manusia yang tidak memiliki identitas, memiliki status sebagai orang yang sudah dibenarkan, menjadi orang benar. Bahkan tadi malam saya bagikan di dalam Matius pasal yang coba saya slip sedikit, simpan sedikit ayat ini, Matius 6 ayat 12 ya tadi malam ya. Buka, nanti siapkan bahasa Inggrisnya Pur ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Coba bahasa Inggrisnya. And forgive us our debts forgive us our debts as we forgive our debtors. Debts itu apa artinya? Rachel, tahu artinya debts? Debts itu tuh. Gak tahu, artinya utang. Utang. Ya, oke? Jadi ketika Yesus mengajarkan bahwa ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata ampunilah kami kesalahan kami, kesalahan itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dan saya bukan hanya ngambil terjemahan Inggrisnya, kita buka dalam kitab dalam paralel, ya. Coba saudara buka, coba seperti yang saya ajarkan, ketik aja di situ, coba ketik Pur, ya. Matius, itu bukan saya hanya ngambil dari bahasa Inggris, tapi dalam ayat yang 12. Saya lupa pneuma bukan pneuma apa ya? Coba kita lihat. Nah, buka sudah tahu caranya, Ipur sudah sama Pianli saya ajarkan caranya bukanya. Ya, dalam bahasa sudah temukan paralel yang 16 itu, 6 ayat 12 itu, kemudian klik paralelnya, saudara bisa buka. Yang terhutang. Dalam bahasa Yunani-nya apa situ? Opei lema. Betul? Opei lema. Jadi yang artinya terhutang. Berarti dia bicara tentang hutang yang seharusnya secara adil atau hukum. Oke? Jadi opei lema. Artinya apa? Hutang, yang terhutang. Oke, sudah cukup. Sudah tahu semuanya. Dapat. Bawi, kalau kamu punya utang, ya, 10 juta sama bapak. Ketika kamu berhenti berhutang, kamu nih utangnya sering misalnya, utang, tapi akhirnya udahlah aku sadar, aku nggak usah lagi berhutang. Nah, ketika kamu berhenti berhutang kepada bapak, total jumlahnya hutangnya 10 juta. Bisa jalan nggak lah sama dia nih? Nangkap nggak maksudnya? Hah? Bisa aja. Ya. Apakah ketika kamu berhenti berhutang kepada bapak, di mana utangmu 10 juta itu, apakah itu akan menyelesaikan hutangmu ketika kau berhenti berhutang? Hah? Tidak menyelesaikan. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan hutangmu? Harus bayar utang. Sama. Dosa itu tidak akan berhenti dalam kehidupanmu dengan cara engkau berhenti berbuat dosa. Bagaimana caranya supaya dosamu terselesaikan? Harus dibayar. Saudara tangkap maksud saya? Dosa itu adalah utang. Dosa itu saya katakan opelema dalam bahasa Yunani-nya, yang artinya adalah hutang. Dan kalau kau berhenti berhutang, tidak akan menyelesaikan hutangmu.
Sama jika kau berhenti berbuat dosa, tidak akan menyelesaikan dosamu. Betul. Tetapi apa yang membuat selesai dosamu, yang menyelesaikan dosamu adalah hutangmu harus dibayar. Dosamu harus dibayar. Dan ingat baik-baik, Yesus datang dalam dunia ini, dia membayar hutang saudara. Amin. Dia datang, dia menjadi manusia. Makanya saya katakan di firman Yohanes 1 ayat yang ke-14 tadi, firman telah menjadi manusia. Saya sudah sering juga sampaikan di hari Minggu juga kemarin saya sampaikan bahwa Yesus itu bukan menggantikan saudara dan saya. Yesus itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, saudara manusia, Ken manusia, berarti dia menjadi Ken. Anto manusia, ya, berarti dia menjadi Anto. Nah, jadi dia menjadi manusia, dia menjadi saya dengan cara apa? Dengan turun dalam dunia, mengambil rupa manusia, dan dia menjadi saya. Dia tidak hanya menggantikan kita, dia tidak hanya mengambil alih kita, tetapi dia menjadi diri kita ini. Ini revelation, ini pewahyuan yang saya dapatkan, Bapak Ibu. Ya, bahwa dia tidak hanya menggantikan kita, tetapi dia menjadi kita, menjadi manusia, menjadi saudara dan saya, untuk bayar hutang. Bagaimana dia caranya bayar hutangnya? Dia mati di kayu salib. Jadi yang waktu Yesus mati itu bukan Yesus yang mati, kamu yang mati, saya yang mati. Karena dia menjadi saya. Ya, dia menjadi semua manusia di dalam dunia ini. Karena bisa seperti itu, ya dia Tuhan. Betul? Dia menjadi manusia lalu dia mati bagi kita. Apa yang dilakukan? Dia membayar hutang. Amin. Dia telah, firman Tuhan juga mengatakan, dia telah memakukan surat hutang itu di kayu salib. Dan dia katakan, sudah selesai. Iblis, utangku sudah selesai. Kalau iblis selalu mengingat-ingat engkau akan utangmu, apa maksudnya? Kalau iblis selalu mengingat-ingat engkau akan dosamu, katakan kepada dia, iblis, utangku sudah selesai. Aku udah bayar. Yesus menjadi aku, membayar semua utangku. Amin. Sampaikan kata itu, say like that. Katakan seperti itu pada iblis. Dosaku sudah dibayar. Aku nggak berhutang lagi kepadamu. Amin. Nah dengan cara seperti itu, ketika kita sudah selesai seperti itu akan otomatis membuat kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena kita sadar dosa kita sudah dibayar. Iya kan? Orang gila aja sudah tahu bahwa sudah berhutang itu orang stres saja, gitu kan? Yang memang kurang paham aja, kurang apa ya? Sudah tahu hutang itu menyiksa, bahkan bikin orang bunuh diri, terjun dari loteng berlantai berapa gitu. Ya kan? Sudah tahu, sudah tersisa seperti itu, utang yang dibayar udah lunas, masih lagi mau berhutang. Ya kan? Betul? Ini Yesus ini tidak hanya menyelesaikan hutangmu, tidak hanya bayar hutangmu, tapi dia kasih modal buat kamu untuk mengerjakan segala sesuatunya untuk hidupmu supaya kau tidak berhutang lagi. Amin. Jadi itu menyelesaikan semuanya, finish, sudah selesai. Selesai itu apa? Utangmu udah dibayar, nggak ada lagi sisanya. Setelah itu untuk kau menjalankan kehidupanmu juga dikasih modalnya. Apa yang dikasihkan? Janji-janjinya, berkat kau diberikan kelimpahan, kemakmuran, keselamatan itu kan bicara tentang kemenangan, keselamatan, kelimpahan, kesehatan, umur panjang, semua udah dikasih. Tapi kalau nggak ada dikasih kan memancing lagi, aduh, masih berkekurangan Pak. Yesus, aku masih berkekurangan, ngutang lagi ah. Ngerti nggak? Kan itu akan menarik pengertian, membawa pengertian teks pada ke situ kan, kalau masih udah lunas utangnya, tapi masih nggak ada uang. Gimana cara untuk menjalankan kehidupan? Ngutang lagi. Betul kan? Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia menyelesaikan semuanya, dia bayar hutang kita, menjadi manusia, menjadi diri kita, lalu apa yang dia lakukan? Dia kasih lagi semua modal-modalnya. Amin. Nah, jadi ini satu hal yang saudara harus bisa pahami, harus bisa mengerti, ya. Dan sebentar. Jadi Yesus menyelesaikan semua bagi kita, lalu dia membawa kita untuk sadar akan kebenaran. Ya, saya akan cepat selesaikan satu bagian ini. Oke, Bapak Ibu, Roh Kudus mengingatkan orang percaya akan kebenaran mereka. Kita tidak butuh diingatkan mengenai kekurangan kita, ya, tetapi kita perlu diingatkan mengenai posisi kita yang selalu benar di hadapan Tuhan. Perhatikan kata selalu benar di hadapan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Coba buka pun. Kita selalu benar di hadapan Tuhan.
2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam terjemahan IMB-nya, kita di dalam Yesus kita menjadi kebenaran Bapa. Amin. Dikatakan bahwa aku adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus. Ini dia. Jadi kita perlu diingatkan mengenai posisi kita yang selalu benar di hadapan Tuhan. Ya, selalu harus diingatkan. Sebagian besar kitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu, ditulis untuk meyakinkan orang percaya bahwa kita adalah milik Tuhan dan tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Betul? Tidak ada satu pun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara bisa buka ayat dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, ya. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 di situ. Bahkan dosa kita pun tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Karena kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari dosa kita. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Roma 5 ayat 15 mengatakan, coba buka pun Roma 5 ayat 15. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Saat kita gagal, Bapak Ibu, Roh Kudus tidak menghakimi atau menuduh kita. Tidak ada yang namanya penghukuman bagi kita yang ada dalam Kristus. Tuh. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kan? Luar biasa. Situ dikatakan kasih karunia jauh lebih besar daripada dosa. Oke. Sebaliknya Bapak Ibu, Yesus mengingatkan kita bahwa kita selalu dan selamanya benar, bahwa kita selalu dijaga oleh Yesus. Amin. Bahwa kita adalah anak Bapa. Itu dia. Jadi Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, kau dijaga oleh Tuhan, kau dalam perlindungan Tuhan, engkau adalah anak Bapa yang baik, Bapa yang surga, dan bahwa pengharapan kita kuat, pengharapan kita aman di dalam Yesus, seperti sauh dikatakan, seperti jangkar. Nah, saat kita bersalah, Tuhan Yesus tidak menghukum kita, Dia justru apa? Membela kita. Amin. Coba lihat ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Dia membela kita. Dan Dia mengajar kita bagaimana harus berkata tidak pada segala kefasikan. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Perhatikan, Dia jadi pengantara bagi kita. Dia membela kita. Amin. Jadi memilah firman dengan tepat berarti membaca firman sesuai konteks karya salib yang sempurna. Berarti membaca dan menafsirkan firman di bawah terang cahaya karya Kristus. Ya, maka itu akan menyingkapkan seluruh isi Alkitab dan kita akan menemukan Yesus di dalamnya. Amin. Jadi saya jelaskan kepada saudara bagaimana spirit, jiwa, tubuh kita, bagaimana Tuhan menyelesaikan dosa-dosamu, sadar akan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan mulai baca Alkitab, melihat konteks Alkitab, supaya kamu bisa melihat terang Kristus di sana. Amin. Tuhan Yesus berkata.